Di rumah ada ular lagi. Dan yang nemuin siapa lagi? Siapa ya? Tali ya? Tali ya? Ayah langsung telepon. Dan apa nih? Apa sih guys? Berisik woi. Berisik anjir teriaknya. Ini kenapa Dokcin bahas? Karena kan dia lagi jadi buah bibir. Buah bibirnya itu dari apa? Video CCTV yang beredar. Bahkan guys maaf, ada keluar lagi video CCTV versi 2-nya JO sama SW. Coba gimana gua nggak gedek. Jadi video CCTV yang diklaim, maaf, dari pembela Koko RO yang tidak bertanggung jawab. Ya bukan Dokcin berarti tidak mensupport mereka, tapi kan kadang banyak oknum pembela yang ngeyel ya. Kita juga kadang kan nggak bisa tidak bisa mengkondisikan mereka semua. Ini kan kita ngomongin ribuan orang, ya kan, yang pro ke RO. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka menghalalkan segala cara. Pertama, video yang keluarkan itu udah jelas bukan. Yang mereka ada peluk-pelukan kayak di ruang makan, di ruang apa gitu. Dan ternyata video CCTV versi keduanya ada beredar lagi tadi hari ini apa dari kemarin. Yang mereka peluk-pelukan di sofa. Dan keadaan itu seolah-olah kayak ada RO lagi nyumput. Gimana gua nggak gedek, tolong stop lah. Ya fans Koko RO yang nyiptain berita yang tidak ada. Jadi kan Dokcin mau ngomong harus konfirmasi yang kayak begini jadinya. Ini yang benar, kok gini ada. Kenapa lu ngedengerin? Dokcin hasil penjualan pisau belum keluar, GMV-nya kayaknya disumputin. Sorry banget guys, Dokcin nggak bisa ngeliatnya hasil penjualan barang titipan kemarin. Lihat lagi dong, mau lihat nih. Di rumah ada ular lagi. Dan yang nemuin siapa lagi? Siapa ya? Tali ya? Tali ya? Ayah langsung telepon. Dan apa nih? Ular bukan. Apa sih guys? Aneh. Lebay anjir, berisik tau nggak? Udah kayak tikus. Disangkanya ada ular katanya di bawah. Gua nggak tahu ini settingan atau bagaimana, tapi masa reaksinya harus begitu nemplok gitu kan? Kalau misalnya bagaimana mau orang mau mencaranya gimana gitu kan ya? Iya dan itu dulu. Ya itu Fit, kalau misalnya masalah GMV aku sebenarnya udah hampir dapet tapi di delete lagi ternyata. Nggak tahu, nggak bisa. Karena kadang riskan sebenarnya kalau memperlihatkan GMV ya, karena kan itu akan gini, GMV-nya SW yang ke-1, kedua, ketiga hasil penjualannya itu kan jatuh banget, itu akan bahaya. GMV itu kalau orang mau nitipin barang endorsement mereka harus nunjukin itu daya jualnya selain card apa namanya ya kalau kata kita ya, red cardnya gitu loh. Misal untuk endorsement segala macam, apalagi untuk jualan kadang itu mereka ngeliatin GMV gitu. Apalagi kan GMV-nya sebenarnya udah fatal. GMV pas lagi viral aja jauh di bawah banget.
Iya kan? Jadi menurut dia itu bumerang sih sebenarnya. Kayaknya yang terakhir ini gua nggak tahu ya apakah sebenarnya bisa untuk diakses apa gimana nya, tapi yang jelas mah kita mah nggak usah nebak-nebak juga, nggak usah nunggu diperlihatkan hasil penjualan mochi sama pisau kemarin. Kita udah bisa nebak sih, ya ujung-ujungnya ya cuma gift doang yang banyaknya. Banyak influencer juga yang lagi nungguin karena banyak neti di channel mereka yang nanya, apaan itu? Nih apa tuh? JO duduk sebelah S, jadi langsung otomatis loncat di punggung. Iya, maksudnya kalau masalah reaksi sih kadang ya udah sah-sah aja ya. Cuma Amin karena udah banyak kita skeptikal ya tentang si rumors tentang JO dan SW. Kenapa Dokcin lihatkan? Tapi kalau misalnya sensitif kayak gitu jangan memaksakan keadaan, jadi liur gue. Nggak sabar Rebo ya, apa besok sidangnya? Kalau Dokcin tebak sih Rabu, tapi gini, Selasa jam 9 pagi kalian pantau YT. Pantau YT sama search di TokTok dengan keyword live sidang Ruben Onsu hari ini gitu. Karena kan kadang nggak bisa ditebak live ininya apa sidangnya, tiba-tiba kan kita kayak kemarin nggak tahu ngadangin nggak ada hujan, tiba-tiba dari Kamis jadi Rebo, ya kan? Karena lihat ada berita kalau pihak S menolak audit, jadi tadi sempat berselancar. Dari pihak sana bukan menolak sebenarnya, belum ada konfirmasi, tapi kalau dari pihak RO-nya sendiri itu kan sudah menjadi wacana. Cuma kalau dilancarkan aksinya itu ya kita belum bisa tahu. Syukur-syukur nanti kita tahunya setelah dari hasil sidang yang besok ini atau lusa. Di situ kita bisa ngeliat progres dan bagaimana perkembangannya, apakah sudah mulai masuk ke arah sana, apa masih fokus ke si hak asuh anak. Karena kan Dokcin bilang minggu ini adalah minggu terakhir hak asuh anak, karena kan 30 hari gitu. Tapi kalau audit sampai dibuka banget, wah banyak banget kita nanti bahan gunjingan nih. RO kan sempat bilang, gue tahu tapi gue hak ngomong aja. RO mah sebenarnya udah tahu, cuma lagi bermain pattern. Jadi nggak bisa juga kalau kita mah mikirnya gila, ya kita mah keluarin aja dalam satu waktu. Tapi kan kita di sini juga ada lawan, dan ini kan publik ya. Jadi harus berkala aku rasa. Jadi fokusnya juga harus pada pakemnya dulu. Tapi kalau audit sampai keluar, waduh kata gue, udah tau kita mah netizen ya. Misalnya pembelian ke apa, transfer untuk ke siapa, ya kan? Gue mau pengen tahu ya kalau misalnya di audit ya. Gue berdoa ya Allah, mudah-mudahan ada segelintir dana yang secara rutin setidaknya setahun belakangan ini, dana yang ditransfer ke rekening secara konsisten ke CEO. Waduh seru pasti itu. Seru tuh, ya kan? Tapi aku nggak tahu ya apakah audit itu memang secara keseluruhan atau hanya request untuk pembukaan pengaliran dana untuk aliran tertentu ya. Apakah yang hanya fokus 200 juta? Apakah juga termasuk rekening pribadinya SW yang duit dia sendiri? Atau yang mana? Kalau memang secara keseluruhan mah mati gaya gila. Ya kan, cuma nanti kalau memang dari satu pengembangannya itu bercabang ke arah-arah yang rancu, ya mau nggak mau mungkin audit untuk pembukaan keuangan yang apa namanya, yang segmen-segmen lain ya pasti mau nggak mau harus dibuka sih. Kok aku bahagia ya? Ya pastilah itu nanti ada PHS bisa gugat nafkah yang belum diberikan. Jadi gini, dibukanya audit itu sebenarnya bukan hanya masalah memenangkan dari pihak RO, tapi itu juga akan ada defensifnya dari pihak SW.
Karena kan transparansi kan sudah tidak bisa untuk diusahakan, ya kan? Itu udah jelas. Nah, jadi dari hal audit ini, kalau memang dari pattern atau keluar masuknya uang dan besar kecilnya itu sesuai, dan apalagi ada sesuatu hal yang dicurigakan ternyata itu tidak dilakukan, itu kan bisa menjadi poin plusnya untuk SW sebenarnya, untuk pembelaan dan validasi, dan dia punya hak untuk bisa namanya mendapatkan pembersihan nama atau namanya penuntutan untuk pencemaran nama baik atau pengklaiman hoax gitu kan. Ya sebenarnya dalam hal ini kalau SW nyantai aja, nothing weird, dia sebenarnya banyak bisa diuntungin sebenarnya dari audit ini kalau memang benar-benar jelas, jujur, dan tidak ada rekayasa di dalam perputaran uang itu ya. Justru dua-duanya jadi bisa belajar satu sama lain, bisa dibuka mana yang enggak, mana yang iya, yang sana juga lebih enak kan jadinya. Apalagi kalau udah ketok palu masalah hak asuh anak pembiayaan ke depannya. Tapi kan SW sekarang lagi diem aja. SW katanya mau live loh. Di aplikasi item tuh apa sih? Emang bisa live jualan? Tadi gua ngeliat siapa ya yang posting ya? Aplikasi item, dukun maksudnya. Iya kan? Ya ampun, apa ya tadi aplikasi apa gitu? Ya kan? Udah nggak ada baik-baiknya tuh SCSW justru, tapi kalau mengacu KAI, RO yang menang banyak. Maksudnya hukum ini apa Islam gitu. Aku nggak ngerti kok kayak sadep. Buat akun di akun L itu. Tuh. Ya sebenarnya sih kalau mengacu masalah KHI banyak aspek sih ya, banyak aspek sebenarnya, karena kan itu udah ngomongin hak anak, udah ngomongin masalah perceraian, tapi kan mereka kan basically nikahnya di agama yang beda ya. Tapi I don't know lah, we will see ya. Yang penting kan transparansinya itu secara fundamental, kita mah pengen dapat itunya kan, fundamentalnya, terutama untuk reimburse ya beratus-ratus juta itu. Dan Koko Ero juga kan bilang di komennya video Bapak Minola, dia banyak pengeluaran dana yang memang dia tidak inputkan, yang memang dia keluarkan, memang menurut dia itu rutin yang harus dikeluarin gitu, di luar dari 200 juta itu. Dokter sebenarnya ini hanya nebak ya, karena dari kalimat itu kan Koko Ero bilang saya banyak masih menjalankan nafkah-nafkah anak-anak yang lain. Berarti aku pikir bukan yang secara persetujuan mereka, ya kan? Yang 200 itu berarti memang sebenarnya Koko RO juga nggak terlalu mau ngumbar untuk dapat validasi semua juga. Gue juga ada nih untuk ABC gitu, enggak gitu. Karena keadaan sih sebenarnya yang akhirnya dia harus ngomong itu, walaupun kan kita jadi kayak dibuat mikir ya, tapi ya good lah sebenarnya. Berarti sebenarnya ini lebih dari yang seperti kita pikir gitu, ya kan? Ya mudah-mudahan gua kecipratan kek gitu, berapa puluh jeti kek. Kan lumayan loh. Bentar, nyap, bibir aku sakit agak-agak gimana gitu. Nah kan yang pas di sini tuh, jadi sebenarnya banyak urusan tuh kan, banyak urusan anak saya masih bayarkan, ya kan? Karena gini, yang dikasih tahu ke kita semuanya, Kire, lu masih hidup? Itu kenapa lu berantem sama fansnya SW sampai ada apa namanya? Dugaan mau dilapor-laporin segala. Ya Allah, ribet ya fans sana ya. Ya enak aku bibir berdarah gini. Guys, sambil di tap-tap khusus banyak telepon buat gue.
Bibir aku darah ya. Pak Dokcin gimana Sarkawi? Ada yang sampai nge-WhatsApp gue, Dokcin. Bagaimana dengan Sarkawi katanya? Tuh lihat. Bagaimana dengan Sarkawi? Ya Allah, sampai di ini dong, di wawa aku. Ya ada ular lagi. Dan yang nemuin Nah, siapa lagi? kita kerasin videonya ya. Kalian